Salam saudara. Hari ini saya Pendeta Silaban akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Saya memberi tema hati nurani dan gunting. Kita sering mendengar istilah dengarkan suara hatimu. Kalau misalnya kita sedang mempertimbangkan sesuatu dan ingin mengambil keputusan yang penting, seringkali orang mengatakan, dengarkanlah suara hatimu atau hati nuranimu. Benarkah demikian? Apakah suara hati itu sama dengan suara Roh Kudus? Atau jangan-jangan bisa suara yang lain? Atau jangan-jangan malah sesuatu yang lain? Hari ini kita akan melihat dengan singkat bagaimana hati nurani menurut Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa hati nurani adalah bagian yang diberikan oleh Allah dalam roh manusia. Ia bukan roh, tapi bagian dari roh manusia. Hati nurani sifatnya dahulu netral. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hati nurani mengalami pencemaran, atau dalam istilah teologi reform oleh Bapak Pendeta Stephen Tong disebut dengan istilah mengalami polusi. Ketika hati nurani menjadi terpolusi, maka tidak bisa lagi diandalkan untuk kita pakai sebagai satu-satunya penentu dalam mengambil keputusan, karena bisa jadi memberi pertimbangan-pertimbangan yang negatif, pertimbangan-pertimbangan yang tidak baik. Tapi sisi lain dia juga bisa. Mengapa demikian? Karena hati nurani itu ibaratnya seperti lampu mobil yang sedang kita pakai di jalan yang becek atau berlumpur. Lampu itu sebetulnya masih hidup, sinarnya ada, tetapi tidak lagi sinarnya kuat, cahayanya tidak lagi terang oleh karena kotoran-kotoran yang ada di sekelilingnya. Kata mesti harus dibersihkan dulu supaya sinarnya menjadi bagus lagi. Sebab itu hati nurani bukanlah suara Roh Kudus, dia bagian dari roh manusia, suara hati manusia. Atau dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, kita mesti memastikan hati nurani kita dituntun oleh Allah. Pembacaan kita tadi khususnya ayat yang ke-15 dan 16 menjelaskan kepada kita bahwa hati nurani menjadi saksi ketika Allah mengadili kita. Hati nurani juga bisa membuat seseorang merasa tertuduh atau merasa dibela. Dan Allah mengadili hati nurani kita. Nah, bagaimana supaya hati nurani kita bisa kembali mengalami pemulihan? Alkitab mengatakan bahwa ada 3 hal yang memulihkan hati nurani. Yang pertama ialah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua ialah melewati tuntunan ketaatan kepada firman Tuhan. Yang ketiga mengalami pimpinan Roh Kudus. Apa cara yang paling mudah untuk mengatur hati nurani supaya dia tetap dalam pimpinan Roh Kudus? Salah satu yang paling mudah ialah dengan kita selalu mengajak, memeriksa apakah yang kita pikirkan, apa yang kita pertimbangkan itu berasaskan kepada perintah Allah. Tuhan sudah memberikan kepada kita 10 perintah Tuhan. Maka mari kita cek setiap hal-hal yang kita lakukan, apakah bersesuaian tidak dengan firman Tuhan. Bagaimana ini menjaganya? Saya membayangkannya dengan kita menggunakan ilustrasi gunting ini. Gunting punya sisi atas, sisi bawah. Gunting baru bisa berfungsi dengan baik kalau kedua bagian ini jalan. Bagaimana? Bagian atas kita sebut adalah bagian melakukan hal-hal yang baik. Orang bisa menjaga nurani dengan baik kalau dia memastikan untuk melakukan hal yang baik. Tapi tidak cukup untuk bisa menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sisi bawah juga harus jalan. Apa ini sisi bawah? Orang harus selain melakukan hal-hal yang baik, dia juga harus menjauhi hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah.
Menjaga nurani dengan tuntunan firman Tuhan berarti melakukan dua hal tadi. Dengan setia melakukan perintah-perintah kebaikan yang Tuhan berikan, dan juga dengan taat menjauhi semua larangan dan perintah-perintah Allah untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau jangan dilakukan. Dengan demikian, kita bisa menjaga hati nurani kita menjadi jernih. Kita bisa menjaga nurani kita menjadi bersih. Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.